Profesi Bidan Universitas Nasional. Di sini saya akan mencoba mempraktikkan tentang manual plasenta. Manual plasenta itu sendiri terindikasi dari retensio plasenta, yaitu plasenta belum lahir selama 30 menit setelah bayi dilahirkan. Alat dan bahan untuk melakukan tindakan manual plasenta yang pertama adalah infus RL 500 ml, kemudian Avocat nomor 18, kemudian ada Spuit 3 cc, infuset, kemudian ada kateter, kemudian ada Sinto 20 intraunit, kemudian ada korentang, kapas DTT untuk melakukan vulva hygiene, bak instrumen berisi sarung tangan panjang, kemudian ada handscone pendek, kemudian ada nirbecken, ada tensimeter, kemudian ada termometer, kemudian ada apron, ada masker, ada kendi untuk tempat plasenta, dan ada piring plasenta, kemudian ada sepatu tertutup, kemudian ada sampah non medis, sampah medis, larutan klorin, kemudian ada tiang infus untuk menginfus. Sebelum melakukan tindakan manual plasenta, terlebih dahulu kita memberitahukan kepada ibu, kondisi ibu, bahwa plasenta belum lahir selama 30 menit setelah bayi dilahirkan. Kemudian jangan lupa meminta persetujuan kepada ibu dengan melakukan informed consent untuk tindakan manual plasenta. Setelah dilakukannya informed consent dan telah mendapatkan persetujuan dari ibu untuk dilakukannya tindakan manual plasenta, kita memakai alat pelindung diri. Setelah memakai APD, jangan lupa kita untuk mencuci tangan 6 langkah. Untuk mencuci tangan, jangan lupa untuk baju dinaikkan sampai sesiku. Kemudian baru mencuci tangan 6 langkah di air mengalir. Cuci tangan, kita memasang infus RL plus drip oksitosin 20 intraunit. Setelah infus RL plus drip oksitosin 20 intraunit telah terpasang, kemudian sebelum melakukan tindakan manual plasenta, kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan vulva hygiene, terlebih dahulu memposisikan ibu secara litotomi. Ambil kapas sublimat sebanyak 5 buah. Kemudian labia mayora kanan ibu, kemudian labia mayora ke ibu, labia minora, kemudian labia minora,
kanan ibu, kemudian vestibulum dan sampai ke perineum. Setelah dilakukannya vulva hygiene, jangan lupa kita memastikan kandung kemih ibu kosong. Misalnya bila kandung kemihnya ibu penuh, kita lakukan pengosongan kandung kemih dengan menggunakan kateter. Lakukan kateterisasi untuk pengosongan kandung kemih. Ibu maaf ya, tarik nafas ya Bu, pelan-pelan. Sesudah itu kita taruh di larutan klorin dan kita buang. Kita buka handscoon secara terbalik dan kita taruh di tempat sampah medis. Selanjutnya kita akan memulai tindakan manual plasenta. Sarung tangan panjang digunakan pada tangan kanan, kemudian sarung tangan pendek digunakan pada tangan kiri. Melakukan manual plasenta, tangan kiri kita memegang klem sejajar dengan lantai, kemudian kanan kita masuk secara obstetrik sampai di pembukaan serviks. Kita meminta tolong kepada rekan kerja kita untuk memegang klem tersebut sejajar dengan lantai. Kemudian tangan kita masuk, tangan kiri kita berpindah ke fundus untuk menahan fundus uteri, masuk sampai ke fum uteri. Kemudian setelah sampai tempat implantasi plasenta, tangan kita membuka seperti memberi salam. Kemudian kita mulai mensisir dengan bagian sisi ulnar kita secara perlahan, dan kiri kita tetap di fundus, atau menahan fundus. Setelah plasenta terlepas, kita mencoba mengeksplorasi, takutnya ada bagian sisa plasenta atau bagian-bagian yang tertinggal. Sesudah dirasa aman dan tidak ada yang tertinggal, kemudian kita mengeluarkan plasenta secara perlahan-lahan. Kemudian tangan kiri kita pindah ke suprapubik untuk melakukan dorsokranial. Kita keluarkan secara perlahan-lahan. Sesudah sampai terlihat, tangan kiri kita berpindah, kemudian memutar secara perlahan-lahan searah jarum jam sampai plasenta lahir seluruhnya. Kemudian kita menaruh di piring plasenta. Kemudian kita melakukan masase fundus uterus selama 15 detik sambil menilai kontraksi uterusnya bagaimana, kemudian perdarahannya bagaimana. Bila setelah 15 detik kontraksi uterus terasa mengeras seperti bola dan perdarahan normal, kemudian kita menilai kelengkapan plasenta. Bisa dinilai, misalnya kita menilai kotiledon, bisa dinilai dengan mendep apakah ada bagian-bagian yang tertinggal atau tidak. Kemudian setelah itu kita melihat selaputnya utuh apa tidak. Kemudian setelah itu bila lengkap, kita masukkan ke dalam kendi. Setelah melakukan tindakan manual plasenta, jangan lupa untuk membereskan ibunya kembali, kemudian membereskan alat-alat yang sudah dipakai dan rendam di larutan klorin. Kemudian membuka sarung tangan secara terbalik dan masukkan di tempat sampah medis.
Setelah itu jangan lupa kita untuk mencuci tangan kembali 6 langkah. Sebelum mencuci tangan jangan lupa untuk baju dinaikkan sampai sesiku. Kemudian baru mencuci tangan 6 langkah di air mengalir. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian kita periksa tanda-tanda vital ibu. Setelah itu jangan lupa melakukan pendokumentasian. Sekian dan terima kasih.